Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali kajian kita di pagi ini dengan sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa membuka semua pintu kebaikan di hari ini. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa syuhada'i wa salihin jamil malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضر جميع سادتنا ومشايخنا وخصوصا لروح الحسين دهلا وصوله وفرعي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke surah Al-Humazah. Jadi kita teruskan. Kita ke surah Al-Humazah. Kita baca bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Humazah. Surah ini mencela orang yang mudah mencaci dan menfitnah karena ingin mendapatkan harta sebanyak mungkin. Ia menganggap harta jalan satu-satunya menemukan kebahagiaan sejati. Terhadap sikap yang demikian, Al-Quran mempertanyakan apakah dia yang berwenang membagi rizki karunia Allah kepada hambanya, atau ia lebih tahu daripadanya. Sikap pemarah dan pendendam akan merenggangkan hubungan dan keresahan yang akan mengucilkan dirinya. Ia terpicu bersikap kasar dan merendahkan orang lain. Anggapan harta dapat mengabadikan kebahagiaan sama sekali tidak benar, bahkan menyesatkan. Yang benar ialah orang yang terlalu cinta kepada harta akan diperbudak olehnya dan disandera sampai ajalnya datang. Mencintai harta tidak salah dan menjadi ciri manusia. Yang tidak dibenarkan cinta yang berlebihan yang meletakkan harta sebagai tujuan hidupnya. Surah ini secara rinci mencela perangai culas yang mudah mengumpat dan mencela. Pelakunya diancam akan mengalami kesusahan dan kesengsaraan. Siksa tersebut akan dirasakan di akhirat juga. Rasul memberi petunjuk bahwa ada dua tipe orang yang dapat dijadikan sasaran iri. Ialah yang menguasai ilmu lalu ditularkan dengan baik kepada sesamanya, atau yang berharta banyak dan dimanfaatkan untuk menegakkan agama.
Ini lagi-lagi surah-surah atau ayat-ayat di surah ini mendidik hati. Memang Quran itu lebih banyak sasarannya itu di hati. Kalaupun kemudian Quran itu merangsang kita berpikir, itu juga ujungnya itu dikembalikan ke hati. Kita saksikan di berbagai ayat itu kita akan temukan. Misalnya ketika Quran meminta kita untuk merenungi ciptaan Allah. Itu kemudian kan dilarikan subhanaka ma khalaqta hadza batila faqina adzaban. Itu kan larinya ke hati. Lalu di berbagai ayat-ayat lain itu juga sasarannya itu di hati. Karena memang Quran itu untuk mengubah pola pikir dan pengendalinya itu nanti di pola pikir kita itu menjadi tenang dan hati kita itu menjadi tenang. Jadi memang yang dikehendaki dari Islam itu kita memiliki hati yang tenang. Maka di situ diperintahkan untuk berzikir, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub dan seterusnya. Jadi disasar dengan riyadhah zikir untuk bisa menenangkan, tetapi juga diimbangi dengan pola pikir. Ya, diimbangi dengan pola pikir sehingga pola pikirnya positif dan menjadi tenang. Jadi semuanya muaranya kepada mendidik hati. Ya, jadi kalau kita baca resapi di ayat ini, setidaknya kita temukan bagaimana sikap kita ini terhadap harta dan juga terhadap orang yang eh, atau diingatkan terhadap kelompok orang yang terlalu curas terhadap harta. Maka ayat ini diawali bunyinya. Kita masuk ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Ya, pengumpat dan pencela. Ini ada orang yang untuk mendapatkan harta tertentu itu dia mungkin menfitnah orang lain, mencaci, menjelek-jelekkan, ya misalnya. Kan ini terjadi ya di dalam kehidupan nyata kita kan terjadi bahwa eh, ada orang yang untuk mencapai jabatan tertentu misalnya, yang jabatan itu ada konsekuensi dia mendapatkan keuntungan finansial. Itu terkadang dia harus menfitnah lain, menjelek-jelekkan pihak lain, mengangkat dirinya, mencari muka, dan seterusnya. Itu kan terjadi. Maka ini dicela oleh Quran, celaka. Nah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat dan pencela. Jadi dia memaki-maki, menjelek-jelekkan pihak lain, menfitnah, mengadu domba gitu, untuk mengangkat dirinya sendiri. Kemarin kita sampaikan bahwa orang baik itu bukan orang yang berpijak kepada ketidakbaikan orang lain untuk dianggap baik. Jadi kan ada orang yang kemudian supaya terlihat baik, itu dia menceritakan ketidakbaikan orang. Jadi ketika dia berbicara ketidakbaikan orang, itu kan kemudian supaya dia dianggap orang baik, kan gitu. Padahal ketika dia ingin dianggap orang baik dengan cara membicarakan ketidakbaikan orang, itu justru orang yang tidak baik. Makanya ini ayat ini diawali dengan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa'addadah, yaitu yang kerjanya mengumpulkan harta, kekayaan dan menghitung-hitungnya. Nah, ini sebenarnya ada dua kelompok orang kecelakaannya.
Satu, orang yang mengumpulkan harta dan terus hanya menghitung-hitung harta itu. Lalu kelompok yang kedua itu, kelompok yang pertama itu pengumpat dan pencela. Maka kalau dihubungkan antara kedua ayat ini, kita bisa maknai, celakalah orang yang dia kasak kusuk memfitnah orang lain untuk bisa mendapatkan keuntungan harta, untuk mengumpulkan harta dengan cara dia memfitnah. Nah, ini menjelek-jelekkan dan seterusnya. Maka black campaign dalam apa ya, di menjelang kampanye itu ya, itu ngeri sekali. Makanya kita jangan terlibat. Jangan terlibat di black campaign, jangan terlibat memproduksi narasi black campaign. Setidaknya jangan terlibat untuk mensosialisasikan. Jadi ikut meng-share gitu, seakan-akan itu berita yang benar. Karena dalam kepentingan politik itu selalu aja nanti dicari-cari narasi yang seakan-akan dihubungkan, di framing gitu, berita sebuah fakta itu di framing. Ya. Dan itu akan terus begitu. Nah, itu enggak elok. Itu justru bertentangan dengan ayat. Kalau kita temukan itu kan innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang dia suka terhadap sebenarnya berita keburukan. Yuhibbuna innalladzina yuhibbun an tasyi'al fahishah. Ya, bersebarnya al-fahishah, keburukan. Illadzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya. Ini eh, jelas sekali ya. Jadi orang yang mencaci maki black campaign itu untuk mendapatkan keuntungan sesaat itu sangat dicela oleh Quran. Ya. Yahsabu anna malahu akhlata, ia mengira bahwa kekayaannya dapat mengekalkan hidupnya. Kita baca penjelasan beliau ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa surat ini turun karena ada seorang yang gemar mengumpat, mencela dan memaki orang lain, bahkan berani mencaci Nabi Muhammad. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Walid bin Mughirah selalu melontarkan cacian kepada Nabi dan membantah dengan kasar. Dari susunan kalimat dapat dibaca tajamnya celaan terhadap orang yang gigih mengejar harta dan tanpa merasa dosa menggunakan kata kotor, cacian, dan fitnah. Sangat berbeda dengan inti surah Al-Asr yang menganjurkan saling memberi guna dan berwasiat yang baik. Banyak yang gigih mencari harta atau lainnya karena yakin dapat mengabadikan kebahagiaannya. Padahal banyak yang sengsara karena banyak hartanya atau tinggi kedudukannya. Harta atau milik yang lain adalah sarana hidup yang baik, tidak cukup dielu-elu dan dihitung-hitung, ditontonkan dan dipamerkan. Sikap itu mendorong perangai sombong dan angkuh, mudah tersinggung, lebih dari itu sangat tidak senang kepada yang menyaingi. Segala yang dihasilkan orang bila digunakan dengan baik dan benar disyukuri, menjanjikan kebahagiaan yang luas. Berguna bagi dirinya, masyarakatnya, dan berguna pula bagi akhiratnya. Surah Al-Fajr meluruskan anggapan orang yang salah bahwa keberhasilan orang menumpuk harta bukti kedekatannya dengan Allah. Hal itu mungkin benar kalau cara mendapat harta dan membelajarkannya mengikuti tatanan Allah. Tetapi bila harta didapat dengan cara haram dan salah dalam membelanjakan, maka harta yang demikian akan memberatkan tanggung jawab orang, baik dalam masyarakat atau di akhiratnya. Nasihat dari Prof. Zaini.
Jadi konteks ayat ini memang riwayat mengatakan terkait adanya orang-orang yang mengumpat, mencela, mencaci maki Nabi. Mencaci maki Nabi, mencaci maki orang-orang Islam dengan kata-kata yang kotor. Nah, kemudian, tapi secara umum maknanya, ini tentu juga bisa kita maknai secara kontekstual, bahwa pencela di situ itu bukan hanya saat itu. Jadi makna pencela di situ maknanya bisa sepanjang masa. Apalagi likulli humazatin lumazah. Nah, itu kan satu likulli setiap. Kemudian menggunakan humazatin lumazah yang bentuknya juga nakiroh. Yang kita tahu kaidah bahasa itu kalau nakiroh itu sifatnya umum. Tidak bersifat khas atau tidak bersifat dibatasi kepada orang tertentu. Kan gitu ya. Jadi kita bisa maknai bahwa yang celaka di sini itu bukan hanya konteks ayat waktu itu ketika turun, yaitu orang-orang yang mencaci Nabi. Tetapi seterusnya orang yang mencaci Nabi sampai akhir zaman dan juga orang yang mencaci pihak lain. Dari konteksnya misalnya tadi mencaci, mengumpat, kasak kusuk, memfitnah dalam rangka dia mendapatkan keuntungan tertentu. Wailul likulli humazatin lumazah. Maka cacian-cacian, umpatan-umpatannya itu tidak pantas keluar dari mulut seorang Muslim. Kita mengumpat dengan kata-kata kasar. Ya. Enggak, dalam bahasa Jawa misuh-misuh itu sebenarnya enggak, itu enggak pantas kalau itu keluar dari seorang Muslim. Tapi di desa-desa itu ini kali itu. Yang namanya misuh-misuh itu kan kayak apa ya? Mudah sekali lisan dikeluarkannya. Kata-kata wisuan ya. Apalagi di daerah tertentu ya, daerah mungkin kalau Jawa Timur itu kan kadang menjadi pergaulan. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada. Nah, kelompok dua. Kalau mau kita hubungkan, ini bisa kita maknai terpisah bahwa yang celaka itu bukan hanya orang yang mengumpat, tapi juga orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta itu. Kalau dihubungkan, orang celaka adalah juga orang yang mengumpulkan harta dengan cara memfitnah, kasakus, mengumpat pihak lain supaya mendapatkan keuntungan materi. Yahsabu anna malahu akhladah. Nah, yang celaka lagi itu juga orang yang mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Ini 3 ayat yang saya kira pendek ya, tetapi ini membaca realitas. Ini ayatnya bisa kita gunakan untuk sebagai cara kita membaca realitas. Jadi kita akan temukan Quran itu mengeframe cara berpikir kita ketika kita melihat realitas. Ya, sebagai landasan teorinya ya, landasan teorinya. Dan itu kaidah kita membaca realitas itu dengan ayat-ayat tadi. Dan itu kita bisa gunakan tidak hanya itu, nanti kita berbagai ayat itu kita bisa gunakan sebagai sarana kita membaca realitas. Bagaimana sikap kita membaca realitas. Itu Quran banyak juga bicara tentang itu. Kalla layumbadanna fil hutomah. Sama sekali tidak. Sungguh ia akan dilemparkan ke dalam hutomah. Wama adraka mal hutomah. Ataukah engkau apakah hutomah itu? Narullahil muqadah. Api dari Allah yang selalu menyala. Al-muqadah. Al-muqadah itu kan yang kalau waquduhan nas,
wal hijarah. Waqudun itu kan bahan bakar ya. Al-muqadah berarti neraka api yang selalu bahan bakarnya itu siap terbakar tersedia. Al-muqadah yang disediakan terus bahan bakarnya. Narullahil muqadah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Nah, ini kemudian lagi diingatkan. Ketika ada orang yang rakus terhadap harta itu, diingatkannya dengan neraka. Nah, seterusnya. Jadi memang Quran itu indah sekali untuk mendidik hati. Ya. Kita sampaikan tadi bahwa sasaran Quran itu bisa jadi hampir sebagian besar atau bahkan semuanya itu mendidik hati. Walaupun di situ ada hukum-hukum yang terkait dengan cara kita menelaah alam, itu juga larinya kepada hati. Bahkan cara kita melihat, menyaksikan rumput yang tumbuh, nah, itu juga itu kita diminta untuk merenungi sebagai tamsil dari orang yang bersyukur. Misalnya itu kan ada ayatnya. Wal balatu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Tanah yang baik, yang subur itu akan menumbuhkan rumput yang baik. Tanah yang tandus akan tidak menghasilkan tanaman apa-apa kecuali tanaman yang gersang merana. Nah, baru dilanjutkan kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Nah, itu kan kita menyaksikan tanah yang gersang dan subur saja, itu dikaitkan dengan tamsil rasa bersyukur. Jadi lagi-lagi itu mendidik hati. Kita disuruh untuk melihat alam, tapi larinya kepada hati. Maka semua ayat di Quran itu bisa kita bilang sasaran didikannya adalah hati. Ya, kalaupun ada di situ untuk berpikir, mengembangkan pola pikir itu, nanti juga larinya kepada konsep ketauhidan kita. Oke, ini saya kira beberapa ayat yang menjadi pengingat kita untuk bersikap yang sewajarnya terhadap dunia. Ya, saya kira itu ya yang kita baca di pagi ini. Saya kira sementara cukup dulu. Nanti kita akan teruskan lagi di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sampai dengan ayat 5 dulu, atau 6 dulu ya. Penjelasannya nanti kita baca esok hari. Kita cukupkan, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.